Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pemaparan materi mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai inovasi pembelajaran kuantum. Bersama saya Ana Kurniasari, NIM 2270211005. Marilah kita dengarkan pemaparan materi dengan seksama. Pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang terancang guna terbentuknya proses kegiatan belajar pada peserta didik. Pembelajaran menjadi sebuah proses interaktif antara bahan ajar, guru, dan peserta didik. Model dan metode pembelajaran yang dipakai pun guru akan mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran. Seiring dengan tujuan dari proses pembelajaran sendiri adalah guna membangun perkembangan peserta didik menjadi manusia insan yang kamil, meliputi aspek keagamaan, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Dari proses pembelajaran itu tentu melibatkan keseluruhan potensi, mulai dari potensi psikis sampai dengan potensi fisik. Pembelajaran saat ini diterapkan dengan berpusatnya proses kegiatan pembelajaran pada peserta didik, dan dengan disampaikan menggunakan situasi yang menyenangkan penuh kegembiraan. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, guru harus mampu merencanakan model pembelajaran yang sesuai. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode kuantum, sebab metode pembelajaran kuantum ini adalah bentuk inovasi dengan perubahan hasil yang bermacam-macam interaksi yang ada di sekitar proses pembelajaran. Nah, dari hasil proses interaksi itu yang akan mengubah dari kemampuan dan bakat alamiah dari peserta didik kemudian menjadi hal baru dan dapat bermanfaat baik bagi peserta didik maupun orang lain. Inovasi pembelajaran menggunakan metode kuantum ini merupakan pengembangan dan penerapan metode pembelajaran yang terfokus pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dasar mekanika kuantum. Inovasi ini memiliki tujuan guna membantu peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang kompleks kuantum dengan cara yang lebih interaktif, praktis, dan menarik. Pembelajaran kuantum merupakan proses pengubahan interaksi dalam proses belajar peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Pada proses ini dimulai dengan pembangunan mental peserta didik secara mendasar melalui NLP, yang dapat mempengaruhi sistem pikiran, perasaan, dan perilaku. Hal ini bertujuan untuk membuang kebiasaan buruk peserta didik seperti pesimis, kurang percaya diri, pemalu, dan lain-lain. Sehingga diharapkan dalam pembelajaran kuantum, peserta didik dapat aktif, kreatif, dan menyenangkan. Inovasi pembelajaran kuantum dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam lebih mengacu ada pendekatan kontemporer dan interaktif dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep dalam Islam. Selanjutnya, adapun ciri-ciri pembelajaran kuantum menurut De Porter, Riordan, dan Singer-Noursi sebagai berikut. Yang pertama, ada pembelajaran berpangkal pada psikologi kognitif. Kedua, pembelajaran bersifat humanis dan konstruktivis. 3. Pembelajaran memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna ganda. Keempat, pembelajaran menekankan pada pemercepatan dengan taraf keberhasilan tinggi, kealamiahan, dan kewajaran proses. Yang kelima, pembelajaran memiliki model yang dipadukan dengan konteks dan isi. Keenam, pembelajaran memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan dalam proses belajar. Yang ketujuh, pembelajaran menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran bermakna. Kedelapan, pembelajaran mengutamakan keberagaman dan kebebasan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. Menurut Saifuddin, asas pembelajaran kuantum itu terdiri dari dua bagian, yakni bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antarkanlah dunia kita ke dunia mereka. Maksudnya di sini adalah bahwa pembelajaran dengan menggunakan inovasi model kuantum ini tidak hanya menawarkan materi yang diajarkan saja, namun juga dapat menciptakan hubungan emosional yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tersebut pun dengan kegiatan yang full konten, yang dapat melibatkan semua aspek kepribadian peserta didik mulai dari pikiran, perasaan, dan bahasa tubuh. Di samping pengetahuan, sikap, dan keyakinan sebelumnya juga terkait dengan persepsi masa mendatang.
Oleh sebab itu, pembelajaran kuantum ini tujuannya mengubah suasana pembelajaran yang awalnya monoton dan terkesan membosankan ke dalam suasana belajar yang menyenangkan dan dapat memadupadankan potensi fisik, psikis, dan emosi dari peserta didik menjadi kesatuan kekuatan yang dapat menyatu. Adapun contoh-contoh inovasi pembelajaran kuantum dalam pendidikan agama Islam. 1. Multimedia interaktif. Ini menggunakan multimedia interaktif seperti video, animasi, dan presentasi digital untuk mengajarkan konsep-konsep agama Islam. Materi ini dapat dirancang dengan cara yang menarik dan menarik perhatian siswa, sehingga mempermudah pemahaman mereka tentang teks-teks dan konsep-konsep agama. Yang kedua, aplikasi mobile. Ini mengembangkan aplikasi mobile yang berfokus pada pendidikan agama Islam, di mana siswa dapat mengakses materi pembelajaran, tafsir Al-Quran, hadis, doa-doa, dan sumber-sumber agama lainnya. Aplikasi tersebut dapat menyediakan konten yang interaktif, dan ujian-ujian dan fitur-fitur lainnya yang mendorong ketertiban siswa dalam pembelajaran. Ketiga, e-learning dan pembelajaran jarak jauh. Mengintegrasikan teknologi e-learning dan pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan Islam. Dengan menggunakan platform online, siswa dapat mengikuti kursus agama Islam, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, dan mendapatkan akses ke sumber-sumber agama secara virtual. 4. Pembelajaran berbasis proyek. Mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diberi tantangan untuk menerapkan konsep-konsep agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa dapat diminta untuk merancang kampanye sosial berbasis nilai-nilai Islam atau membuat proyek seni yang menggambarkan nilai-nilai agama. 5. Kolaborasi online. Ini mendorong siswa untuk berkolaborasi secara online melalui platform pembelajaran agama Islam. Mereka dapat berpartisipasi dalam forum diskusi, grup studi virtual, atau proyek kolaboratif untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah terkait dengan agama Islam. Keenam, penggunaan game edukasi. Ini mengembangkan game edukasi yang berfokus pada konsep-konsep agama Islam. Game tersebut dapat membantu siswa memahami prinsip-prinsip Islam, praktek ibadah, dan nilai-nilai etika melalui tantangan dan skenario yang menarik. Ketujuh, pengalaman lapangan virtual. Ini menggunakan teknologi virtual reality atau VR atau augmented reality atau AR untuk membawa siswa ke pengalaman lapangan virtual yang terkait dengan agama Islam. Misalnya, mereka dapat mengunjungi tempat-tempat suci seperti Mekah atau Madinah melalui simulasi VR, atau menghadiri ceramah agama melalui AR dan menggali pemahaman mereka tentang Islam melalui pengalaman visual dan interaktif. 8. Pendekatan interdisipliner. Mengintegrasikan konsep-konsep mekanika kuantum dengan konsep-konsep agama Islam dalam pengajaran dapat membantu siswa memahami aspek-aspek abstrak dalam agama dengan lebih baik. Misalnya, konsep keutuhan dalam Islam dapat dianalisis melalui lensa prinsip-prinsip kuantum seperti non-lokalitas dan superposisi. 9. Penerapan konsep kuantum pada etika. Etika dalam agama Islam dapat dieksplorasi dengan menggunakan prinsip-prinsip kuantum. Misalnya, konsep kesadaran dan tanggung jawab dapat dipahami melalui prinsip superposisi dan pengaruh observasi dalam etika Islam. 10. Simulasi kuantum dalam studi Al-Quran. Ini menggunakan simulasi kuantum dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konsep-konsep metafisika dapat membantu siswa memahami makna yang lebih dalam. Simulasi dapat menggambarkan konsep-konsep seperti keesaan Allah, penciptaan alam semesta, dan hubungan antara Allah dan manusia. 11. Pembelajaran kolaboratif. Ini mendorong siswa untuk berkolaborasi dan berdiskusi secara online melalui platform pembelajaran agama Islam dapat meningkatkan pemahaman mereka. Platform ini dapat menyediakan ruang bagi siswa untuk berbagi pengetahuan, memecahkan masalah bersama, dan berpartisipasi dalam proyek-proyek kolaboratif yang melibatkan konsep-konsep agama Islam dan prinsip-prinsip kuantum. Yang ke-12, pendekatan konseptual. Ini menghubungkan konsep-konsep agama Islam dengan fenomena dunia nyata yang dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip kuantum dapat membantu siswa melihat relevansi dan aplikasibilitas konsep-konsep agama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, konsep kehendak Allah dan takdir dapat dianalisis melalui prinsip superposisi dan variasi, kemungkinan dalam kuantum. Ke-13, penelitian dan refleksi pribadi.
Ini mendorong siswa untuk melakukan penelitian dan refleksi pribadi tentang konsep-konsep agama Islam yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip kuantum, dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Siswa dapat melakukan studi literatur, menulis esai, atau melaksanakan eksplorasi diri untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang keterkaitan antara Islam dan mekanika kuantum. Namun, inovasi pembelajaran kuantum ini dalam konteks pendidikan agama Islam masih belum banyak dieksplorasi. Tapi dengan kemajuan teknologi dan kreativitas dalam dunia pendidikan saat ini, tentu ada potensi yang besar untuk dapat mengembangkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih menarik dan interaktif. Dalam mengimplementasikan inovasi pembelajaran kuantum dalam pendidikan agama Islam penting untuk memperhatikan konteks pendidikan dan level siswa dan sumber daya yang tersedia, kolaborasi dengan para pendidik agama, ilmuwan kuantum, dan pengembangan teknologi pendidikan juga dapat membantu dalam merancang dan menerapkan inovasi-inovasi ini. Hal ini tentu penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, terbuka, dan interaktif, di mana peserta didik merasa terdorong guna berpikir kritis, maupun bertanya dan berbagi ide-ide mereka dengan mengutarakan pada teman sebaya maupun guru. Kemudian, pendidik juga perlu memastikan bahwa materi pembelajaran yang disampaikan dengan cara yang sesuai dan tingkat pemahaman peserta didik dan dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Nah, itulah terkait materi mengenai tentang metode kuantum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.